Halo anak-anak, kita bertemu kembali ke suatu pembahasan pelajaran yang baru. Kali ini kita akan menemukan pikiran pokok teks. Di dalam pembelajaran ini, kalian akan mampu membaca teks dengan cermat dan memahami isinya. Selanjutnya, kalian akan mampu menemukan pokok pikiran teks. Dan yang terakhir ialah kalian akan mampu mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah paragraf. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita akan melihat kata-kata baru apa saja yang kita dapat pelajari di pelajaran ini. Ibu sudah menggariskan satu ini, karena kata ini sering digunakan dan kalian tentu saja sering mendengarnya. Kata mancanegara, yang berarti luar negeri atau internasional. Selanjutnya ialah kata legenda, yang berarti cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kayaknya kosakata harus rubah, Jacob. So many lines. Wait ya. Line. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita akan melihat kata-kata apa saja yang kita temui di pembahasan kali ini. Yang pertama ialah kata mancanegara, yang berarti luar negeri atau internasional. Yang kedua ialah kata legenda, yang berarti cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah suatu sistem yang kita sebut sistem irigasi, yang berarti pengaturan pembagian atau pengaliran air untuk sawah. Tidak hanya itu, ada kata baru yang kita sebutkan yang belum kita sebutkan sebelumnya, ialah kata yatim piatu. Yatim piatu ialah yang berarti seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu. Sedih ya. Lalu kata panti asuhan. Panti asuhan ialah tempat tinggal untuk menampung anak-anak yang terlantar. Selanjutnya ialah kita akan menemukan pikiran pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dan pikiran pokok itu adalah artinya ide, nih, akan garis bawahi, ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Tentu saja ide pokok ini atau pikiran pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kita lanjutkan dengan kata kalimat utama. Kalimat utama ialah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf, dan juga kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang kita sebut dengan kalimat penjelas. Menarik bukan? Dan kalimat penjelas itu sendiri ialah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ayo kita lihat lebih lanjut. Nah, ini dia. Teks atau paragraf terbentuk dengan langkah-langkah. Kita lihat ya langkah-langkah apa saja. Yang pertama, pikiran pokok ini dilanjutkan dengan kalimat utama, lalu dibagi menjadi kalimat penjelas, dan kalimat penjelas. Ini semua dapat disatukan. Nah, kita akan lihat contoh berikut. Langkah pertama untuk membuat paragraf adalah menentukan pokok pikiran atau pikiran pokok, dapat disebut juga pikiran utama atau gagasan utama. Contoh, murid-murid SD Bakti Husada berencana mengunjungi panti asuhan. Ini dia contohnya. Selanjutnya, lalu pikiran pokok tersebut dituangkan ke dalam kalimat yang lengkap,
yang akan menjadi kalimat utama. Kita lihat kalimat utamanya. Contoh kalimat utama untuk pikiran pokok yang sudah disebutkan tadi. Pada hari Natal tahun ini, murid-murid SD Bakti Husada berencana mengunjungi panti asuhan. Setelah kalimat utama dan kalimat penjelas di atas digabungkan, maka akan terbentuk sebuah teks paragraf. Ibu akan bantu membacanya ya. Inilah satu teks paragraf yang diambil dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Pertama ialah, pada hari Natal tahun ini, murid-murid SD Bakti Husada berencana mengunjungi panti asuhan. Lalu, para murid ini sudah mulai merancang rencana dan mempersiapkan segala macam kebutuhan. Selain membawa banyak hadiah untuk dibagikan, mereka juga akan mengadakan pentas pertunjukan untuk menghibur anak-anak di panti asuhan. Mereka berharap acara kunjungan ini dapat membagi kebahagiaan dan menghibur anak-anak yatim piatu di hari Natal ini. Berikut contoh paragraf yang sudah dapat dituliskan. Kita akan melihat contoh lain sebuah pikiran pokok. Pikiran pokoknya ialah ini. Oke. Air mempunyai peranan penting bagi pertanian. Kalimat utamanya ialah air mempunyai peranan yang penting bagi pertanian, ditambahkan dengan khususnya untuk keperluan irigasi. Tanpa sistem pengairan yang baik, maka hasil panen tidak akan maksimal dan pemenuhan kebutuhan pangan manusia akan terhambat. Lalu kalimat penjelasnya termasuk juga yang ini dari pertama. Banyak petani yang memanfaatkan air tanah sebagai alternatif irigasi tanaman semusim seperti jagung dan ubi-ubian, serta tanaman tahunan seperti karet dan cengkeh. Untuk kalimat penjelas, kalian dapat memasukkan fakta-fakta yang ada di lingkungan. Nah, kalian sudah melihat contoh-contohnya, contoh kalimat utama, kalimat penjelas, dan juga hasil dari suatu paragraf. Sekarang, kalian dapat mengasah kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Bagian membaca yaitu 3.1. Dengan menemukan pikiran pokok pada teks. Selamat berlatih!